Yeah, nobody willing to be bad guy to execute things, I think. Yeah, the last conversation, Bu Sri said that's because of that I get punished, disclaimer kan. So 2 years. Tapi kehadiran bad guy itu emang diperlukan Bu ya untuk banyak executing product atau not project. bad guy for all, but bad guy for people who cut off from their interest. Okay. The problem is those bad guy who cut, who you cut the interest of are very important people in And very bloody close. structure. Yeah. Wow, that's very close. Yeah. How the people like it, I don't know. Saya tidak creating myself. I'm created by God and I enjoy it myself, the way I am. So. Ya itu nanti kita bagi nih ya, inspirasinya sama pengalaman Ibu sih, terutama ketika remaja lalu memilih dan menemukan jalan ini sih. Akhirnya itu kan perjalanan panjang nih Ibu, dari keluarga yang dididik mandiri, dididik punya prinsip, punya independensi, lalu kemudian jalan, Ibu menemukan passion di laut, lalu akhirnya di Menteri Kelautan, bahkan setelah nggak jadi menteri pun passion itu masih dirawat, pandu laut dan sebagainya. Yeah, okay. Dan suara Ibu masih sangat powerful di situ untuk mempengaruhi. Hopefully, so I can influence the policy for the better for the people. Ya, itu poin kedua. Lalu yang ketiga sih, dalam perjalanan Ibu tuh memiliki kecemasan nggak sih? Nah itu nanti kita obrolin. Oh, worry. Ya, apa itu? Banyak. Kecemasan saya mungkin melebihi banyak orang. Karena taunya lebih banyak. Ya, saya cemas melihat pembangunan ruko-ruko di Pangandaran. Ada a big chunk of property suddenly standing out there. Iya. How the warung-warung will survive? Itu cemas saya lihat. Iya. Lalu saya employ banyak new MT kan, sarjana-sarjana. But they so unuseful. For the purpose of life they're gonna have. Why I see that like that? Karena mereka, the education itu tidak mendidik mereka to be able utilize their knowledge, their capability and capacity for many things. For many things. Nah persoalan sekarang kalau just little simple tech apps, the apps will take it over from them. Iya. Setiap tahun new apps itu bisa take over banyak. Less people involvement. That is the new era. Digitalisasi itu menghilangkan banyak peran manusia. Oh yes, there is a new job on that tech world. But which part? Are we preparing our generation for the ratio of surplus demography to be absorbed? All on that? No. Saya worry tentang PNS, which is not my job. But PNS next 10 years, it has to be cut 50%. Karena teknologi yang hadir tadi. Ya. Where do they have to go? Makanya waktu di KKP saya persiapkan golden handshake. Lulusan SMA dapat 250 juta, so they can start. But the program never execute because the people, Kongres, DPR juga marah karena akan ada pengurangan duitnya dari mana. Padahal secara organisasi golden handshake itu kan akan menumbuhkan keuntungan juga. Oke, buat birokrasi lebih lincah, buat orang-orang yang mengambil itu bisa mulai sesuatu. Lalu kita ambil 30% dari yang kita buang. Cum laude, the people with the millennial, who can dance with the era. At least kita nggak ngajarin two stepnya gitu, karena mereka udah tahu two stepnya kalau dansa gitu loh. Iya.
Tapi ide itu belum ditangkap mungkin Bu sebagai sebuah Pak kecemasan. Jokowi sudah senang waktu itu dan ngadain program susinisasi, beliau namakan dan Pak JK kasih nama. Presentasi saya membuang kata-kata bersayap. Oke. Kan you ingat kan, saya suka ketawa kalau ada judul seminar itu ada 30 kata. Bagaimana orang mau ingat isi seminarnya? Judul seminarnya saja lupa, too many. Like sinkronisasi, harmonisasi, pengembangan, pemberdayaan. It's a word that's no meaning. No practical. no practical action into it. Just a wording, enhancement. Ya. Tapi itu nggak diterima akhirnya Bu. Yeah, nobody willing to be bad guy to execute things, I think. Yeah, the last conversation, Bu Sri said that's because of that I get punished, disclaimer kan. So 2 years. Tapi kehadiran bad guy itu emang diperlukan Bu ya untuk banyak executing product atau not project. bad guy for all, but bad guy for people who cut off from their interest. Okay. The problem is those bad guy who you cut the interest of are very important people in And very bloody close. structure. Yeah. Wow, that's very close. Ya. Ini barusan lewat. Ini selama COVID Ibu ngapain aja? Selama Setahun COVID ngapain aja? Ya pertama di rumah beres-beres rumah. Saya pikir dari satu sisi saya thanks to pandemic. Ya, it's funny. Kenapa Bu? Banyak orang mengutuk Ibu thanks to pandemic. Yeah, because then I have time to clean up my housekeeping, my home, my unfinished work, housekeeping, household, everything that is around me, very close. That had been unseen for 5 years, the last 5 years. Because of ministry. Yeah, so bereskan sofa, the sofa is already ugly, kotor. There is many, where to look, cari gunting di rumah, cari apa di mana. It's a nightmare. When you come home, udah seminggu mau masak, gunting tulang di mana? Sisik alat sisik ikan di mana? Okay. You crazy kan? Yeah, it's good. Thanks to pandemic for that. Yeah, after that business, bam. Yeah, sad. Suzy Air not flying for almost 3 months, 4 months. Not single flight. Kita cuma terbangin ke Jakarta yang tadinya setiap hari regular flight. We have to only fly once a week just to get logistic from Jakarta. Sekarang ya mulai 2 kali seminggu, but juga masih cuma kru kita saja. Okay. So connectivity to metropolitan. Okay. Lain dari itu ya berkebun. Banyak tanaman saya lihat di rumah. Ya, pohon sudah satu pot diangkat, tidak ada lagi tanahnya, cuma akar doang. So, kalau dipindah, ya, kasih lagi. pohon-pohon yang selama ini saya candain, miserable selama 5 tahun kan. Saya belikan pot baru. So, ya, many little thing that you had been missing is back. Dan lebih dari itu juga saya kumpul sama anak-anak. I see. My daughter back, my son back, everybody back. We are together. Yeah. For the first time in 10 years, 15 years, kita kumpul lebih dari 1 bulan. So, itu ya Ibu sebut tadi thanks for pandemic ya. Yeah. Tapi dari sisi itu berarti memang ada kesempatan untuk Ibu masuk lagi ke dalam ya. Baik ke rumah, ke anak-anak, ke keluarga. Yeah, also you have more time to look after yourself. Thinking what you have done, what you should do for others. Are they still there enough effort you do for your surroundings,
for your people, for your family. It's not just karena kadang-kadang kan kalau saya lihat after 5 years I experience public all politically involved positions, what you call it. Sometimes the glints of blitz, of lights, of fame, of people comment is crowd you, overwhelm you. Penuh itu, meluap-luap. Yeah, I think you somehow sometimes like taken away from your little own yourself, little own you. Itu kesempatan ngambil jarak juga, Bu, ya? Yeah. Yeah. So I did still my regular time every day, 1-2 hours. Reading a book. Yeah, reading a book, having coffee, lock myself in the bedroom or bathroom. Ya, that's why dulu saya punya bathroom besar, tapi rumah menteri bathroomnya kecil. So I have to create that little bathroom is good enough for me to work, to think. But yeah, saya pikir it's a good thing what's happened. Sometimes you scream, mengeluh, apa tentang many things. Ketidakpastian yang muncul, ya, kesulitan yang dihadirkan. Ini kan it's come like tsunami. Tidak ada yang tidak gagu, tidak ada yang well managed in the first place. Presiden, Perdana Menteri, businessman, all have to restructure their plan, their strategy, their way of thinking. Segede Elon Musk saja memutuskan I have to selling all my house because there's no point to have house too many in many places. You can't go anywhere anyway. Itu salah satu restrukturisasi yang mungkin seorang besar kayak Elon Musk, maybe not for material wise, not for money wise, but in the end for his also peace. Yeah. Anda punya banyak tempat, punya banyak Buat rumah, apa, tidak bisa ke sana. You are worried about pandemic, your own health, and you have to think of the house is dirty and not clean, and what happened? Tambah pikirannya kacau. Ya. Future nilai value dari properti itu and many things make you more unhealthy. Yeah. So seorang Elon Musk saja doing that. So who are you? Sama kalau saya melihat kayak government kita making this wrong, making that wrong, in the end gagu atau apa, ya biasa saja. Jerman juga bikin salah step pertama, Italy. Karena semua orang Spanish, dalam posisi yang tidak menghadapi. Ya. The government yang taking care pandemic 1920 itu sudah mati. Maybe 1 or 2 people experience that. So tidak perlu malu. Bahwa berbuat salah di awal. Ya, harusnya minta maaf. Apologize publicly. We might make this wrong. We had been undermined or whatever. Ya. Dan people are so forgiving. Ya. Jadi itu kan diperlukan kejujuran dan ketulusan juga, Bu, ya, orang yang mengambil itu. Kalau kita salah mengaku salah, orang tidak akan kehilangan kepercayaan. Respect akan tetap didapat. Ya. Trust itu. Daripada you make another lie to cover your stupidity at the beginning. That's my principle. Jadi Ibu kalau melihat dalam hidup stupidity atau ketololan dalam tanda petik dalam hidup itu fine ya. Ketika itu diterima, dikelola dan you not a creature that created by God to be perfectly clear. Ya. Dalam hidup Ibu pernah menemukan nggak masa-masa di mana Ibu juga mengalami atau
bahkan mendapati dalam pengalaman Ibu stupidity di banyak. I say sorry often. In a week at least 10 times to something. Okay. Kadang lupa, kacamataku di mana? Di mana? Terus anak bilang, itu loh di kepala ibu. Oh, sorry. I scream to everybody, doesn't take care of my sunglasses. Padahal ada di kepala. Itu contoh yang simple ya. A little thing. But you can say sorry because you had been screaming. Dan it's human ya. To err is human untuk awal-awal itu ya. Untuk yang lebih besar Ibu, kalau lihat perjalanan Ibu kan ketika SMA itu dulu Ibu kan sempat tidak lulus ya. Itu bagian dari ini atau enggak? No, that's I never regret. Karena? Karena saya ini orang yang ingin punya kebebasan, kemandirian. School itu kan mengatur your time, everything. Oke. Bukan saya mengajarin orang untuk tidak sekolah. No. Tapi buat Ibu ya. Very personal view on me. Dan ya, I think that decision was for me is the right thing. So, ya saya menganggap duduk sekian jam di kelas. Bukan Ibu lah itu. It's not me. I could do more things. Dan setelah itu Ibu melakukan sesuatu yang... Tapi bukan berarti waktu sekolah saya tidak benar. Saya selalu juara 1 SMP, SD. But it is too easy. Jadi kalau ulangan... Kurang challenge buat Ibu. Ya kan sama Rita itu, Rita sekarang kepala BIG itu kan teman sebangku. Di SMA atau SMP? Ya, kalau ulangan apa tes gitu kan. Teknik kimia apa gitu, gua 5 menit udah selesai keluar. Jadi anak-anak pikir minum lari. Nggak apa-apa lewat aja. Oh gitu. Jadi anterin minuman sana. Jadi posisi ketika Ibu mengalami itu ya bagian yang Ibu pilih sebagai kesadaran bahwa ini ya saya keluar dari sekolah itu karena memang bukan tempat saya di situ. Iya, saya tidak akan lebih baik bila di situ. Jadi yang Ibu kejar adalah bagaimana menjadi lebih baik ya dalam hidup. Saya orang yang selalu memikirkan utilizations of anything. Asik. Termasuk sekolah. Ya, minute of you being waste your time at school or anywhere. Saya wasting time mau, but for what? Harus ada manfaatnya. Jadi di situ saya sedikit kayak paranoid. Saya kayak OCD gitu. Like kalau ada plastik terbuang bisa dipakai untuk apa dulu gitu kan? Ya. Lalu misalnya botol agak besar bisa dipakai apa dulu? Mungkin minyak kelentik daripada apa kan? Botol make up kita cuci bisa pakai kan ya. Itu melelahkan dong Ibu. Di pikiran terus kan jadinya. But there's already like machine on me, the system. Karena kan saya banyak living, working, doing almost anything in my own control. Jadi tidak capek karena I control the environment. Oke. Jadi tidak banyak kecewa kan karena sistemnya orang punya, style orang punya gitu kan. Waktu jadi menteri saya banyak kecewa karena saya bentur-bentur tembok banyak kan. Karena sistemnya di luar kontrol Ibu semua. I want to change things, cannot because it's different. Somebody else own it. I'm just a newcomer there. Dan di awal-awal memang memunculkan banyak perbantahan dan kegaduhan lah itu. But the end I will try my best, shout it out, saying it out, state in public. People like it, people don't like it, they scream at me back, but that's it. Being susi itu penting ya Bu ya? Ya still trying your best again and again and again. But when I was minister, I also realized there's not much I can change. I will push to my limit on trying it. Karena giving up early is not my style. Giving up early is not It's not style. me. Yeah.
Itu kegigihan sebenarnya kan? I don't know. Apa orang bilang? Nah kalau dari Stubborn. stubborn. Orang bilang saya berengkunung, ya udah. Jadi saya juga pakai excuse. Kamu tuh insisting banget kan kata orang saya berengkunung. Udah kan? Berengkunung itu apa? Berengkunung itu apa, Bu? Berengkunung bahasa Jawa kan. Oh, keras. Stubborn, ya. Stubborn. Oh, lebih ke keras Insist. kepala. Insist. Ya. All the time. Itu yang membentuk Ibu juga kemudian dari SMA lepas itu lalu merintis sampai akhirnya kemudian di. Ya saya harus cari uang. I get the point from my mom, my dad, that independent in life, being realistic, you got to have money. Oke. Itu realistik yang harus dikejar ya. Ya, financial you got to be independent if you want to be yourself. So nobody telling you this, that, do this, don't do that. So. Nah, pijakan independensi itu Ibu perjuangkan untuk kemudian merintis usaha. Yeah, I don't have to ask. I actually fight to be independent from my own parents, so they cannot just atur me all the time. Gitu loh. Itu sejak SMA itu, Bu? Ya. Itu Ibu kan mereka marah gua berhenti sekolah kan. Ya, oke. Lalu Ibu menunjukkan bahwa meskipun keluar sekolah. Ya cari uang sendiri, so I don't have to meet them asking money. And they have opportunity to tell me, you see, you don't do what I say. Sampai di mana orang tua kemudian paham, Bu, dan menerima it's okay, Susi dengan segala macam kegilaannya, kestubbornannya, tapi kemudian menghasilkan sesuatu. Berjalan waktu saya tidak pernah demanding help too much from them. I start helping them financially. Okay. So, not financially they need because they quite wealthy. Yeah. But it's like having a new car or having fancy thing, going abroad. I pay for all those trips, not them anymore. So I think they're finally proud. Yeah. So they finally think, oh yeah, actually what I teach her is work. Jadi Ibu belajar independensi itu juga dari orang tua sebenarnya? Oh iya. Dari Ibu atau dari Bapak terutama? Dua-dua. Ibu tuh umur 12 tahun lari dari keluarga. Ibunya Ibu Susi? Ya. Karena mau dikawinkan sama juru tulis keluarga. Berani banget usia segitu dan pergi kemana? Kemana? Ke kesusteran di Sukabumi. Susteran? Ya. Susteran apa Ibu masih kan? Di Sukabumi, suster apa cerita gurunya Rosi? Ursulin? Ya. Ursula? Oke. Lari ke sana dari 2 Pangandaran? tahun di kesusteran. Setelah itu dia join PMI Palang Merah. Ke Bali. Terus akhirnya sekolah SGKP di Solo. For those tahun 1945 ya, is quite a time. Iya. Di era itu pasti sesuatu banget. Kayaknya mengalir dari situ ya Ibu ya. Dan ketika Ibu mungkin genetik rebellionnya dari situ ada. Iya. Oke. Dan ketika Ibu melakukan itu setelah lulus SMA, mereka malah justru proud ya, bangga. Oh ternyata apa yang saya ajarkan waktu terwujud. itu saya musuhan sama Bapak 2 tahun. Ketika lulus SMA? Ketika berhenti SMA, marah mereka. Oke. Tapi setelah itu kan Ibu membuktikan. Ya, saya punya bisnis. It takes maybe 5-10 years until I'm quite wealthy lah. Oke. 10 years. Untuk membuat orang tua ngerasa ini apa yang saya didikkan, apa yang saya latihkan. Mungkin ya, saya just thinking. They don't really say. Mereka berdua pribadi yang luar biasa, saya pikir. Saya tidak pernah melihat mereka berantem atau dengar saling bentak, tidak ada. Iya. Tapi you can feel when the environment is Cold War gitu, you rasain. Ya karena tinggal di situ kan, I tahu. think for that they are very good personality. They have very good maturity, control, self-control very good. Nah, mungkin karena kayak gitu saya jadi agak sedikit rebel karena bit bored kan sama situasi yang well controlled. They both are very well controlled. Oke. Sementara Ibu nggak terlalu dalam posisi. Ayah saya orang yang very persistent. Persistent. Dia makan itu tidak pernah 5 menit terlalu awal atau 5 menit tepat terlambat. Ya. Berat badan tidak pernah
Lebih. 2 kilo, lebih dari 2 kilo atau Kurang dari 2 kilo. Wow. Dia ironing himself, Aha. baju, Ya, ya, polishing Mhm. shoes, Oke. dandy. Mhm. Ibu dulu SGKP, tapi dia juga petani kan, ke sawah. Ya, ya. Sampai usia 70 masih bawonin, naik motor Vespa. Masih. Tapi dia juga perias pengantin. Ah, sih. So. Kaya sekali layer-layernya itu ya. Dan ini kayaknya genetik turun ke ibu nih. Dandinya nih keluar dari ayah ini. Independennya dari ibu. Berdua mereka orang kuat. Mhm. Very strong karakter. Ya, ya, ya. Tapi very good control ya. Mereka punya, mereka punya environment sendiri. Kalau dari rintisan ibu itu di awal sekitar 10 tahunan setelah SMA itu, lalu ibu merintis di perikanan, lalu kemudian membangun Susi Air, itu rangkaiannya gimana Bu? Itu kan bukan kebetulan kan, artinya tahap bertahap itu. Sebetulnya itu tidak ada plan saya punya airline, tidak ada. Saya di perikanan juga is not business plan. It's because there's no choice. Kamu lulus SMA kelas 2 mau jadi apa? Ngelamar di Kompas. Jadi cleaning service. Lalu adanya ikan, diusahakanlah ikan. Ya karena di sini ya kerja ikan. Mulai ekspor tahun 96. Terus kita bangun pabrik besar tahun 2000. 2001 pemerintah izinin kapal asing masuk. Bubaran, ya udah. Tahun 2006 ekspor sudah makin sedikit, terus ada tsunami. Ikan yang buat ekspor dimakan pengungsi tsunami, ya udah selesai. Then never export again. Oke. Tapi dalam perjalanan ibu, saya melihat dan kenal pertama ibu itu sebelum Susi Air, setelah Susi Air sebenarnya pas di tsunami Bu, ya, di tsunami Aceh. itu kan sebetulnya kita beli 2 pesawat untuk ngangkutin dari Jawa ini selatan kan lobster banyak. Kalau dibawa ke Jakarta pakai mobil puluhan jam, matinya banyak. Yang mati harganya 1/8 dari yang hidup. Oke, jauh Jadi sekali ya. makanya pengen bangun bandara seperti ini di desa-desa nelayan, inginnya seperti itu. Supaya nilai ekonomisnya tetap tinggi ketika dia ada di tapi konsumen. tidak sempat terjadi itu, ada tsunami. Pesawat baru datang 2 bulan, akhirnya malah berdiri Susi Air. Perikanannya juga karena tidak ada lagi ikan 2001. Kapal asing mulai masuk. 2003 ya almost we finish our export. Kita ekspor terakhir 2006 itu pun produk aquaculture. 1 kontainer setelah 3 tahun tidak ekspor. So akhirnya berhenti total. Akhirnya ya tinggal Susi Air. Ya. Dan Susi Air sih terkenang di publik sampai sekarang itu ketika melabuh mendarat pertama itu di hari kedua. Dan saya jadikan itu sebagai reminder untuk Susi Air. Jadi kalau ada bencana tsunami, gempa bumi, pertama Susi Air akan menjadi vehicle pertama dan free connectivity dari dan ke tempat gempa bumi atau tsunami. Itu cita-cita saya tetap mempertahankan itu. As the first mercy flight available. Ya. Dan dengan posisi Susi Air sekarang, di mana saja di Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, NTB, Sumatera, kalau ada bencana, Susi Air at the longest 4 hours will be there. Tapi waktu di Melabuh itu kan ibu kayak mengambil resiko ya, karena nggak ada penerbangan yang berani masuk, bahkan pihak-pihak yang terlatih untuk ya, itu pun. Ya, tapi kan semua resiko kita bisa mitigasi. Nah itu salah satu yang sebetulnya rutin saya lakukan in anything, in life, in work, mitigations. Observing, analyzing, thinking of it, thinking over it. Itu banyak orang menilai salah sedikit tentang saya banyak. Dipikirnya karena saya very open, very spontaneous. Padahal enggak. Not very. Biasanya saya berpikir banyak. Seperti is a layering RAM gitu apa. So kayak your mind is a world. Ya, it's a world. Ya, especially betul. Kayak pandemik begini kan ya. Orang nggak bisa kemana-mana. Ya, you travel in your mind, you work in your mind,
you simulate everything in your mind. Untuk menemukan waktu itu, Ibu bagaimana caranya? Traveling in your mind, lalu apakah bacaan ataukah? Saya kadang-kadang dianggap orang kayak orang yang punya sakit epilepsi gitu kan. Because I can be blocked. And normally I'm traveling. Jadi kadang-kadang orang teriak di sebelah kuping pun nggak kedengaran. Karena terus Yeah. ya. Oke. Because I'm working on something. Jadi untuk saya crowd, so many things, I still keep away myself distance. I can do Oke. when I want. Dulu kan muda belajar, banyak belajar macam-macam kan, kayak belajar tuh berapa banyak diri kamu tanpa mirror kan, apa namanya, kayak meditation something like. Ya, ya, ya. I think it's good. That really, apa ya, is keeping my head straight and in shape. Kepala. Ya, ya. Untuk tidak terlalu easy hysteria or emotions or itu lebih kayak kontrol ya, menyadari, kesadaran, mindful. The end, you nggak perlu kerjain itu because you have it with you. It's like the automatic. Nah, untuk menjadi otomatis itu kan susah banget, Bu. Ibu menemukan itu menjadi otomatis gimana? When you train in your life for many years, akan terbentuk sendiri akhirnya. Ya. Saya kan selalu jadi CEO dari usaha gurem, mikro, UMKM, sampai eksportir, sampai airline. I always become CEO because it's my own company. So I always alone. So ya I can talk, discuss sama karyawan, sama teman, but at the end of the day you got to reheal, reshaping yourself. You cannot come to friend, gua hari ini butuh duit banget 10 miliar. Nobody gonna give you 10 billion. Ya. So, dalam menghadapi sebagai seorang CEO yang sendiri, itu Ibu gimana dealnya? Ya, saya bekerja physically, I'm not keeping distance to my people. Oke. But mentally, I Keep a distance. stay away because otherwise saya confused sendiri nanti. So that's physical. I'm doing anything with them together. Dan ini yang terasa sih seperti tadi kita sepedaan dengan semua orang, dengan siapapun bisa. Ya, saya percaya leadership part yang paling important. So you have to be able to coach your people. Coach the people, ya. Coaching itu kan you got to be with them. Ya. Nah, untuk usaha yang Ibu sekarang rintis dan sudah tumbuh dan sebagainya, Ibu meng-coach siapa untuk menjadi pelanjut atau Nadine leader? is good coming back. Nadine, oke. Ya. Kemarin kita ketemu ya. So dia belajar in the worst situation ever. Ibu kan jaga dengan baik dengan olahraga dan Ya, tapi aktivitas sedikit fisik. agak too much eating right now. Karena tidurnya enak banget, jadi nafsu makannya juga bagus banget. Oh gitu ya. Nggak tidur larut-larut lagi, Bu? Kadang tidur larut, bangun tetap pagi saja. Saya perlu malam 5 jam saja itu. Istirahat Ya. gitu, yang lelap gitu ya. Ya tidur Segar. lelap. Pokoknya biasanya bawa kopi 1 gelas langsung pek. Jadi kalau orang ngopi nggak bisa tidur, saya ngopi untuk tidur. Oh gitu ya. Ya. Ngopi untuk tidur itu sesuatu yang melawan kenormalan manusia pada umumnya tuh. Dulu kan kecil biasanya mau tidur kasih susu sama papa ibu kan. Dan setelah tua ya, karena biasanya masih baca-baca WA. Oke. Itu yang bikin ngantuk karena lihat screen lama-lama ngantuk. Terlelap cek gitu. Ya. Sambil kopi 1 gelas yang panas-panas. Justru kopi langsung tidur. Iya. Itu kayak cerminan hidup Ibu ya. Ibu kan banyak melawan kenormalan sebenarnya. Enggak lah, biasa saja. Iya, biasa aja. Tapi misalnya di pemerintahan waktu itu di mana orang berperilaku seperti layaknya pegawai, Ibu pakai sneakers di awal-awal itu kan. Orang pakai... Ya kan, sebetulnya tidak ke kantor pakai sneaker juga kan. Kadang-kadang kita kunjungan ke pelabuhan, lapangan. ya. Terus ada rapat. Ya pernah ditegur sama Mas Pram bikin surat ke semua tidak boleh pakai
pokoknya ada dress code lah kalau rapat paripurna atau rapat terbatas gitu. Tapi ujung-ujungnya mau pemilu semua pakai sneaker. Di milenial. Padahal Ibu melakukan itu tanpa pretensi apa-apa karena memang harus melakukan dengan cara itu kan. Ya kalau ke pelabuhan mau pakai sepatu high heel shiny ya sayang dong. Jalannya juga susah. Iya, pasti ya. So, ya lanjut tadi Bu, kita kan ngomongin soal bagaimana memimpin itu adalah coaching ya dengan orang-orang di sekitar dan kemudian Ibu sendiri dengan Nadine ya sekarang ya untuk sesuatu yang sekarang dilakukan di situasi yang tough banget ini. Ibu melihat ini buat Nadine gimana? Ya saya senang dan kadang lihat kasihan karena ya saya harus memberikan tanggung jawab kepada Nadine pada saat situasi is not faith to our business. Tapi ya saya juga bersyukur dalam hati kecil. Oke, karena saya bilang Nadine ditempa oleh situasi yang sangat buruk sekarang ini for a company. Dan kalau dia can survive, ya mudah-mudahan she become as strong as me, as good as me, maybe even better than. I'm far from perfect, so. Jadi situasi ini sebenarnya Ibu syukuri juga ya dalam hati ya, ngelihat bahwa itu menempa anak-anak, orang-orang. Ya, dalam hidup banyak hal tuh like coin, two side. Side good and side bad. Dan kunci kita survive over it ya, you got to look at both side. Kalau look yang jeleknya aja ya you miserable kan, jadi mengutuk sana sini, menyalahkan, kesal, lalu merasa sengsara kan ya. Then you lost your energy so much. Persis. While you can use it to put effort on something better. Itu aja. Ya saya belajar karena terpaksa, karena tidak ada opsi kan. Kalau saya dalam situasi environment yang I can ask my parents, I can ask my brother, I can ask friends to help the bad things happen to me, ya mungkin saya juga tidak akan ini mungkin atau terbentuk ini ya. Se-capable sekarang kan. Tapi ya itu juga saya mensyukuri bahwa I'm not born in easy environment. I'm not blessed with it. So I got to work my ass off, bahasa kasarnya kan. I got to work my toes, my head all together. Kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. So itu sungguhan terjadi. Ya sungguhan. So, tapi ya kita tidak terus Tuhan kau membuat hidup saya harus kerja keras terus ya. Ya saya pikir kalau hidup nggak kerja juga ngapain? Meaningnya juga hilang kemudian. Ya, what fun? Kalau kesenangan terus-terus juga kayaknya bisa bosan. Persis Bu. Dan saya orang pembosan, so I think challenge in life juga sangat bagus. Itu pula saya waktu ditawarin jadi menteri mau, saya pikir it's a new challenge. Dalam usia 50 selama ini saya kerja sendiri. Sekarang saya jadi punya bos kan. While I don't dream about it, saya anggap ya masih menganggap itu salah satu mukjizat hidup orang kan. So. Dan Ibu bersyukur soal itu semua ya, karena membentuk juga bagian dari. Ya makanya saya bekerja ya seperti orang gila untuk merubah, membuat semua lebih baik in my perception. Whether some people who doesn't like it think I'm crazy, I'm bad. But intention, I just want to do things to be better for the most of the people. Dan dalam perjalanan hidup saya, kadang-kadang kita juga melihat, terutama dalam keputusan-keputusan company, you got some time to sacrifice something for a better thing, for the most, for the bigger thing. Ya akhirnya menjadi sebuah hal yang biasa. Biasa aja. Tapi sekarang melihat yang terjadi di kementerian yang Ibu tinggal, ada komentar nggak Bu?
Kembali kasus menterinya tersangkut kasus di mana kita sejak awal sudah mengkhawatirkan itu sebenarnya. Ya sad. Sad ya. Ya saya pikir orang boleh berganti, but when the good thing happens, di situ kan ya banyak pengusaha yang marah, yang protes, and they have the money to pay media, to demo, to do anything. Tapi kan sebetulnya ada BPS yang merilis angka-angka. That's the proof. So why don't just keep it up? Itu aja. Scratch. Don't even talk about Suzy anymore, but use what I have done. Seperti contoh yang susinisasi dulu dikasih nama sama Pak Presiden tentang efisiensi anggaran, increase productivity, membuang kata-kata bersayap yang memakan anggaran menjadi bias kan. Bahasa anggaran tuh kan nomenklaturnya aneh-aneh gitu kan. Itu bias di situ banyak sekali. Iya, biasnya banyak. Ya kalau mau berdayain nelayan ya udah beli perahu, beli jaring, beli gitu kan. Real ya. Ya tidak usah ada empowerment. Lalu bikin planning, analisis planningnya harus diawasi, pengawasannya harus dikuatkan, harus dikembangkan pengawasan. Itu baru pengawasan, belum bikinnya. So you spend 80% of the budget untuk sesuatu yang tidak langsung ke poinnya. For 20% you gonna spend for the people. Nggak fair itu sebenarnya. Jadi waktu itu saya larang kata-kata bersayap kan. Lalu planning untuk golden handshake. Karena dari asesmen seluruh personel KKP 32% tidak bisa komputer. Bagaimana di era begini tidak bisa komputer? Nah nanti maksud saya setelah 30% out, ngambil 10% yang cum laude untuk memperbaiki kualitas di birokrasi, civil servant tadi, pelayanan. Tetapi yang 10% ini juga harus dikasih life bridge yang khusus supaya bisa mereka naik karir cepat. Yang 50 tahun ke atas ya pensiun saja gitu mau saya kan. Tapi tantangannya banyak sekali. Oh ya? Banyak. Yang sudah pensiun pun minta difungsionalkan. Instead of you regenerate your people for younger. Malah minta balik lagi. Yang udah 58 pun minta ditambah lagi. Dan ya tapi katanya sekarang kan mau ada perampingan. It's good to know. Terakhir rapat paripurna saya juga ngobrol dengan Pak Presiden, saya bilang diganti saja itu susinisasi namanya, pakai Jokowisasi atau Mulyanisasi supaya bisa jalan ya. But on that time Bu Sri malah bilang itu makanya saya dihukum gara-gara itu. Dihukum disclaimer karena ngembaliin uang negara 9T. Sesuatu yang baik malah dihukum. Maybe that was my mistake in birokrasi, so I don't know. Tapi Ibu sekarang happy ya dengan kembali ke sini. Saya nggak menemukan perubahan apapun loh Ibu jadi menteri, sekarang nggak jadi menteri ya I'm seperti happy ini. Anyway. Yang pasti saya tidak bisa melakukan sesuatu kalau saya tidak bisa menyukainya. So, saya akan bekerja keras untuk menyukai pekerjaan saya. Kenapa menjadi suka itu jadi pijakan untuk bekerja? Because then you can work good. Kalau you kerja tidak suka, tidak akan bagus. Orang unhappy suruh kerja pasti nggak akan optimal apapun. Tapi pada suatu titik kan dimana kita mengerjakan kan belum tentu suka tuh Bu. Gimana caranya supaya suka lalu kemudian optimal? Ya, you work on yourself. You berusaha dalam diri Anda untuk menjadi suka. Put your effort to it. Begitu suka lalu kemudian hasilnya dapat gitu. Ya. Itu pijakan untuk menemukan hasil-hasil yang optimal. Jadi kita jalan semua nih. Lagi training terus. Iya. Itu capung besar Bu ya. Capung gede. Kalau makanya asik di sini temenin ratusan capung terus tiba-tiba capung besar. Ini kan sesuatu yang Ibu tadinya juga mungkin nggak suka ya, tapi CCR jadi sesuatu yang suka gimana? Saya suka terbang dari dulu. Oh dari dulu? Ya. Dulu tuh kapan? SMA, kuliah? SMA, saya suka air dan suka udara. Ya. Ada filosofi di balik itu, air dan udara, sesuatu yang... Karena
You don't have to be on it. Baik di air maupun di udara Yeah. ya. Oke. It's like a breakthrough. Oke. Kalau udara breakthrough distance. Betul ya. Bikin runway kecil. 1 kilometer runway bring you to the world and the world to you. 10 kilometer jalan nggak bawa kamu kemana-mana. Oke. Kayak saya suka ngomong sama bupati-bupati di pulau, ngapain sih Bapak bangun jalan? Bikin 50 kilo cuma muterin pulau aja kagak keluar mana-mana. Coba bikin runway 1 kilometer. Kan sama dengan jalan 1 kilometer, cuma lurus saja kan. Iya. Bapak mau terbang kemana? Dekat. Ada yang mendengar itu Bu dan melakukan? Iya ya, tapi they don't do it. They like to make big project, aspal 100 miliar. Pakai seronomi yang gede. Begini kan murah. Because the kickback is too little. Itu juga ya. Yang lucu kadang-kadang mereka udah bikin bandara besar. Terus tidak ada anggaran untuk untuk subsidi perintisnya kan. Ya oke, itu lagi lucu. Lampu nggak ada, jadi malam nggak bisa dipakai. Tapi lampu dari kota ke bandara itu 30 km dibikin. Saya tanya buat apa lampu itu? Saya bilang on the way kan tidak ada apa-apa. Di bandara gelap. Hantu di bandara datang ke kota dari sana, dia tidak perlu lampu. Iya. Itu cerminan apa kalau Ibu melihat itu? Kan sesuatu yang esensial malah nggak dirawat, tapi merawat hal-hal yang nggak esensial untuk kepentingan itu. Salah pikirkah? Salah logikah? Saya kadang-kadang, saya dulu kan waktu masuk jadi menteri pertama bilang kepala saya terbalik-balik logikanya. Saya pikir saya tidak terbalik, justru orang yang terbalik. Makanya lampu bandara tidak perlu, yang 1 miliar mungkin harganya. Tapi lampu jalan ke bandara perlu. Itu kebalik tuh orang-orang semua. Ya kalau bandaranya nggak ada lampu kan juga tidak perlu nggak bisa ada penerbangan malam kan. Ya kalau siang ngapain juga ada lampu kan. Iya. Saya kadang-kadang necessity kita tuh kayaknya masih nggak apa ya, bukan nggak logis, tapi mungkin that's the way civilisasi itu terbentuk. Civilization is developed. Adalah common sense-nya tuh makin kuat. Dulu kan ada orang pikir civilizations itu kan yang complicated. Padahal justru go to the basic common sense. Nah, kayak sampah aja kan orang kita. Daun disapuin sama dia. Tapi ada plastik dibiarin. Ya, dibiarin. Karena kita belum merasa itu sampah. I think is traditionally how your brain and perception being developed. Itu yang membentuk kemudian orang tidak memilih mana yang esensial, malah merawat hal-hal yang sebenarnya nggak penting itu ya. What's come first and later. Prioritinya nggak bisa memilih mana yang harus diprioritaskan. Dan itu banyak tercermin di tata pemerintahan juga. Bikin pelabuhan perikanan, tapi jalan ke pelabuhan tidak ada. Siapa orang mau datang? Siapa mau datang? Kata Jonan, sampean ki gawe pelabuhan ikan nggak perlu jalan karena yang ke sana ikan, jadi berenang ya. Asu saya bilang. Sering bercanda nih Pak Jonan ya. Ya. Wis dadi sadurunge aku jancuk. Iya. Saya bilang gitu. Biasa sama Jonan kan dia ketawain kan. Ya, terus mau ekspor, mau integrated, harusnya pelabuhan dekat dengan bandara. Ini pelabuhan di sisi pulau mana, bandaranya di pulau mana. Ya sama kayak power plant di kita kan. Di Simelu kemarin saya dapat berita agak lucu. Sudah dipasang tenaga surya di Pulau Tepa. Pulau kecil, pulau terluar. Sekarang diganti pakai generator lagi.
power plant di mana di Kalimantan pakai diesel, pakai BBM. Power plant di Jawa pakai batu bara. Traveling batu baranya sesuatu yang jadi fair import ke Surabaya BBM atau Jakarta, bawa lagi ke Kalimantan. Itu cerminan kekacauan yang tidak berpikir simpel tadi, Bu, ya. Civilization yang apa ya itu ya? Ya sama kayak ikan, kayak logistik makanan saja untuk orang kita di timur misalnya. Ayam beku. You makan di Papua atau di Kaimana atau di Aru sana, itu dari mana? Ayam bekunya? Jawa. Dari Surabaya. Surabaya, ya. Nanti dia travel ke Makassar, transit nginap semalam, Ambon, Sorong, turun Fak-Fak, baru kemana-mana. Jadi ayam beku pun suruh keliling wisata Indonesia. Kenapa nggak lokal food yang ada di situ yang di travel? Ya, growing that one. Atau Australia, Darwin itu kan dekat. Ya, secara cost ya. Bikin logistik, Papua Selatan, Darwin, NTT, Darwin. Kontainer Darwin Jakarta itu 1.000 berapa dolar. Kupang Jakarta 60 juta. Mungkin sekarang lebih. Ya kan terlebih jauh. Ya, ya lebih Jadi efisien juga. Kita tidak perlu bikin getaway, kan sudah ada getaway negara lain. Kenapa tidak? Jadi ayam beli di Darwin. Kos murah. Ya. Dia nggak harus wisata kemana-mana. Kita bawa ke sana. Tuker ya. Oke. Tapi katanya ada yang punya bisnis besar di Surabaya ayam. And transportasi logistik. So. Itu yang membuat kerumitan. Banyak hal tidak masuk akal. Itu yang membuat Ibu di awal di kementerian merasa orang-orang yang sebenarnya Kayak kemarin saya tuh mau kirim, kan ada Susi Cek Ombak tuh, episode yang saya ngobrol sama Achandra. Pas ngobrol tentang power plant kan, ya saya bilang, oh ini video bagus, saya pikir kasih sama Sandi yang baru jadi Menpar toh. Mau saya tweet ke dia video itu, ternyata dia masih saya blok. Karena waktu dia cawapres dulu kan ngebelain cantrang kan, gua blok aja dia. Padahal kita udah ngobrol, udah kemana-mana, tapi lupa bawa Twitternya masih saya blok. So, jadi akhirnya saya buka, saya kirimkan pesan potongan Susi Cek Ombak itu. Karena saya kan kunjungan ke daerah, ke Laut Manam, yang nanam koral, yang nanam, yang budidaya, yang apa segala macam pinggir-pinggir pantai, kan juga wilayah wisata kebanyakan. Tetapi di situ mau dibangun power plant-nya batu bara. Atau sudah dibangun power plant batu bara. Lalu mau jual laut biru. Terus batu bara sampahnya dibuang ke laut. Ke laut. Logiknya di mana? Ya, logiknya di mana gitu loh. Ya saya tidak komplain. Saya bertanya saja. Itu mau diapain? Ada respon, Bu, dari Sandi? Belum? Ya belum. Terlalu sibuk jalan-jalan dia. Dia ke Labuan Bajo, diingetin di Labuan Bajo juga ada power plant kali. Batu bara juga jangan-jangan yang buat itu ya. It's too many inconsistent. Itu bagian dari yang nggak tertib berpikir tadi ya, Bu ya. Yang civilization Ibu sebut sebagai yang nggak simple gitu ya. Ya ada yang harusnya berpikir mikro, harusnya ada yang berpikir makro. And they should integrate. Harusnya pulau penghasil batu bara ya bahan bakarnya batu bara saja. Yang tidak ada baru pakai BBM. Tapi kan sekarang kita sudah ada renewable. Iya, banyak pilihan. Ngapain juga kita nambah terus power plant batu bara? Why not the renewable? Solar misalnya. It's no cost the end of the day. Tapi cost investasi mahal. Ya, cost investasi mahal apa karena batu baranya harus terus terjual? You know, you don't know what reason anymore. Tadi tertarik Ibu yang Ibu ngeblok Sandi itu ya. Dan Ibu kan sekarang di sosial media itu salah satu influencer yang paling berpengaruh sih menurut saya, dan bahkan setelah tidak menjadi menteri. Saya juga kaget waktu ada kiriman itu. Oh, masa sih? Enggak lah. So I try not to believe it, you know.
sosmed untuk saya lebih kepada it's an actualization of I'm living far from people, but sebagai human, you want to be connected. Yeah. Dan as human, you also want to share knowledge, inspiration. Yeah, so I know so many things, mengerti banyak sekali macam-macam, and it's fun. Jadi saya pikir saya sharing fun. Oke. Oh, ada teknologi ini, oh ada news ini. Kadang saya sharing video kecil tentang cuttlefish. Yeah. Itu kan the world many people don't know. Kayak saya bagiin gagel ke anak-anak di daerah. Itu ya karena saya kadang-kadang melihat kita semua nyelam, snorkeling. Anak-anak Papua atau anak-anak di Sulawesi cuma nonton, merhatiin turis itu berjam-jam gitu ngapain. Kita aja matanya pedes berenang sebentar kan. Iya. Lalu kita suruh, jangan buang sampah, jagain laut. Mereka lihat apa, keindahan apa. Mereka tidak mungkin buka mata di air asin. Iya. So that's why I start gaggling program untuk masyarakat. Jadi kalau main bawa. Lebih banyak sharing knowledge Bu ya sekarang di media sosial itu, atau keprihatinan juga bahkan. Sharing feeling, sharing. Saya ingin mereka juga appropriately being acknowledge, mendapatkan pengertian itu in fair way. So untuk semua hal. We have to make acknowledgement. They have to ASEKN tuh punya gitu loh. And we need to notify them to get that acknowledgement. Jadi don't ask people when they don't know things to do things. It's not fair. Jadi kalau kita mau ya you explain to them, fully noted by them, fully acknowledged. Dan saya yakin mereka juga akan lebih kooperatif. Oh iya, persis. You know, you got to create the environment that people is more cooperate with you. Then you are success on bringing also easier job. Saya pikir the most difficult itu kalau kita mimpin atau ngajak orang yang tidak on the same page of knowledge we had. You mau bawa dia kemana ke sana? Susah sekali. Tapi dia nggak ngerti sana tuh ada apa. Kan kayak dorong kambing ke air, tidak mau dia. Itu. Jadi ya bikin orang pintar itu, bikin rakyat pintar itu sebetulnya akan sangat mudah untuk government untuk mengarahkan to kemana. lead them. To bring them to where pembangunan itu mau dibawa. Explain, detail, point to point, why, how, what, when. Sehingga publik paham gitu. Ya, kemudian kasih juga troubleshootingnya, risk assessmentnya. That's the job of public servant. Yeah. Not just doing and push people to do. It's also educate, make them understand. Argument, what is the logic ya. Ya, kesadaran Ibu punya power yang begitu gede di media sosial, Ibu gunakan untuk sesuatu yang lain atau itu? Lately saya realize that actually it's starting very interesting my world in the social media because the people are more aware, more respond, more they start very cling easy. Connect ya. So kadang-kadang I give complicated article, orang langsung bisa dapat historical story atau new political movement di mana they understand
underline meaning. Oke, tanpa harus ibu mengatakan sesuatu. Gitu. Exactly. Sih. And that's actually untuk saya very interesting dan very satisfying. Ini belakangan ini atau sejak lama? The last 1 year, saya gitu. tuh mulai bawa mereka ke very hard knowledge lah, know-how tentang teknologi. Kadang-kadang saya selingi dengan cooking, simple cooking. But I also give them really tough issue. Lalu delicate matters kan. Kadang-kadang journalism is so many kind. Nah, saya lihat respon follower saya itu it's surprise sometimes. Iya. Tadi itu dia bisa membaca sesuatu yang ibu tidak katakan atau sesuatu yang tidak ibu sampaikan, tapi dia ngerti. It's so exciting being away, distance, but you actually communicate well with these people. Itu lately saya feeling very satisfied. So di Indonesia ini seorang yang having quiet good sense, basic common sense groundnya strong tuh banyak. Artinya kalau kita bisa memberikan argumen, memberikan logik atas sesuatu, menggerakkan masyarakat itu mudah. They can be your best troops for your goal, for your destination. It's ya mungkin masih banyak yang tidak berpendidikan, tapi I see the life education of these people who has very good basic common sense itu dan very grounded, ya very membumi ya. Itu lumayan banyak. My follower kan tidak banyak orang lain 3-4 kali. Tapi saya melihat follower saya tuh exciting people. And they also have excitement following me. Iya. So it's nice. Dan ibu kan dapat follower dari yang kanan, yang kiri, ekstrem sana, ekstrem sini, bisa menyatu tuh gimana? I don't really see that actually. Ya kadang-kadang kadrun, kampret, apa kau tuh ngomong apa? Saya kadang-kadang kan baru ngeh gitu-gitu. Oh bukan, itu kadal gurun. Oh. Saya bilang kenapa harus begitu? Tidak ada itu. Gitu. Kita ikan-ikan saja. Berenang yuk. Setuju bu. It's like kembalikan ke asalnya lagi ya. Iya. Nggak lagi ribut ke sana kemari. Dan saya pikir is very interesting dan very meaningful. Ibu kan menemukan hal-hal baik dalam media sosial nih, tapi banyak orang kan mencemaskan itu. Sosial media mau mecah belah, membuat orang nggak rukun. Ya saya udah jelasin, kawan, kalau you come into my platform, talking racism, polarisasi, divide people by this is, sorry, I'm gonna block you. Udah gitu saja. So, by that they know gathering with me is a fun. It's nice. It's responsible communication. It's not just blah 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 for nonsense. Itu yang menjaga sosial media tetap menjadi sesuatu yang menarik buat ibu juga ya. Connecting, meskipun orang jauh dan sebagainya ya. Lalu di Instagram Bu, menarik kan ibu juga. Saya lihat demografi followernya anak-anak muda tuh. Ibu menyadari itu nggak atau baru sadar ya? Saya tuh baru tahu insight gitu tuh last year. Before then I don't know. So I don't use the Instagram a lot. So biasanya kalau saya mau ada yang bagus saya pilih, but it's very rare. Jadi biasanya yang mengupdate anak-anak Bu ini foto bagus, update ya, oke. Nah begitu saya lihat, oh ternyata ada komunikasi, interesting. So saya juga berikan beberapa picture yang mungkin menarik. Gitu loh. Saya menyadari bahwa anak-anak muda usia 18 sampai 24 yang ternyata banyak sekali memfollow ibu itu. That surprise me. Itu cerminan apa kira-kira Bu? Saya pernah dulu waktu
was it? I was no before minister. Ya, aku diundang lari Lari. sama Pertamina. Oke. So banyak korporasi dulu suka undang, bayar. For me it's fun because uangnya bisa dipakai untuk apa saja. That's it. Aku untuk donasi, untuk apa kan? Tidak usah ambil uang perusahaan Susi Air kan? Iya. So they pay me 50 juta untuk lari 10K di Makassar. So I came. So 25 juta aku pakai untuk bayarin tiket anak-anak Susi Air. Aku ajak, ada pilot, ada ikut ke staff sana. tiketing, ayo kita berangkat rame-rame. Nah terus pada saat selesai, di jalan aku ketemu pemikul sampah ibu-ibu. Jam 6 pagi udara masih agak dingin kan. Ya. Ibu-ibu tuh pakai kaos kaki, terus bawa sampah, Di kepala. tapi ngucur airnya. Kakinya basah, bajunya basah setengah. Ibu dari mana? Ya ambil sampah di situ. Ada daerah reklamasi di Pantai Losari situ. Jadi dia ngambilin sampah dari genangan wilayah yang mau sebagian sudah direklamasi. Nyari sampah kan bahaya, tidak pakai sepatu. Terus saya pikir saya bilang, ibu alamatnya di mana? Aku pikirkan yang 50 juta baru kepake 25. Ya. Mau kasih dia kan. Tapi dia nggak ngomong bahasa Indonesia, bahasa Bugis, Makassar, nggak mengerti gua. Tapi saya inget aja, saya take foto, foto. Uang nggak punya, tulisan, kertas nggak ada. Terus aku pergi. Setelah itu aku suruh anak-anak Susi Air cari. Ya ketemu 4 bulan kemudian. Saya datang lagi ke Makassar, suruh orang cari, akhirnya diketemukan. So I give the money to her. But other than that, pada saat lari itu kan selesai lari, kita di lapang kan. Terus ada anaknya agak aneh, pakai sepatu kets, baju olahraga. It's look from very well good family. Terus dia ngomong, tapi look like autis, like kids with autism, with something disability, looks autism. And then dia bilang, Ibu Susi ya? Saya bilang, ya, tahu dari mana kamu? Itu sebelum minister? Ya. Dari Bloomberg. Bloomberg? Excuse me? Bloomberg apa? Bloomberg TV. Saya bilang, enggak lah, Metro TV kali. Enggak, dari Bloomberg. So jadi ada wawancara saya dengan Bloomberg. And anak itu nonton. But young guy like SMA. Persis, ya. That was a bit surprise. Orang-orang Pertamina juga pada shock. Tio tuh, kamu benar nonton Bloomberg? Ya. So, saya pikir the digital world, it's actually already send a lot knowledge kepada anak-anak muda. So, mungkin mereka pikir I am on the same path like them. Dari yang saya share. So they have their own already know the thing. And then surprised that out there is Ibu Susi who is also the same like we think. Mungkin. Ya, mungkin itu. Itu cerminan juga yang sekarang di Instagram Ibu paling banyak adalah anak-anak muda itu. Apa orang memang butuh panutan atau butuh sosok atau heroism yang buat mereka matters untuk mereka perjuangkan juga? I'm not observing that deep, but as human people need friend. Sih. Ibu hadir sebagai teman di situ. I think they think me as their friend. Dengan apa adanya, dengan kecuekannya, ya udah kayak teman sendiri begitu ya. Ya, I refuse to feel old. That's just the way saya menghibur diri. So, ya mungkin itu menarik mereka. So. Tapi kontradiksi-kontradiksi dalam hidup ibu itu memang sebenarnya menarik sekali sih, dan itu cerminan kontradiksi banyak orang sebenarnya. Possible, but I think people the way appear, itu kan the way
the way you have things in your head. Dan dia menemukan siapa yang cocok dengan apa yang di pikiran mereka. Saya orang yang percaya universe itu wired. Oh, oke. So the electrolyte it's looking for the same. Iya, terkoneksi kemudian ya. Trok gitu ya. Oke. Apa ya? They not single standing in things. the universe ya. Ya. Yang mengkonekkan apa kira-kira itu? It's wired. Yeah. Pikiran atau ya elektrolit tadi. Kan katanya otak kita juga mengandung banyak elektrolit. Oke. Ya. It's possible. Ada ilmu yang mempelajari itu, I think. So. But as human, saya pikir you never really alone in the universe. Dan I think anak-anak muda itu kan they read computer, they use gadget. That's how they connect to the bigger world. Yeah. To the far distance world. So they can travel a lot without moving. Yeah. Dan saya pikir mind kita juga terkoneksi. Is a big world. Iya. Where you can use for anything. To please, to fulfill your demand, dream, desperation, penasaran, fun thing, it's all here. Dalam hidup Ibu ada kecemasan nggak ya? Kayaknya kan semua jalan fun dan ngelihat sesuatu. I'm living with those worry and concern. Dan that's what never stop in my mind. Worry tentang kalau jalan misalnya naik sepeda lihat itu ada tiba-tiba developer baru di kampung bikin ruko-ruko depannya masih banyak warung-warung kecil. Where this warung gonna go? Itu yang mencemaskan Ibu. Ya, kadang-kadang cemas tentang hal begitu. Lalu kayak kemarin waktu pandemik mulai kan nggak kerja, ya saya coba siap-siap takutnya nanti ada rush makanan. Saya minta anak-anak prepare food dan beras publik, untuk minimal janda di Pangandaran ada berapa kita catat, kita bagikan beras sama garam. Garam untuk desinfektan the easiest way and you can use it. Kebetulan juga bantu petani garam yang harga garamnya tinggal 200 perak kan. Sekarang kadang worry ASN misalnya terlalu banyak, satu saat aplikasi teknologi digital akan ambil kerjaan mereka akan kemana. Di banking sektor sudah banyak berkurang. Saya kemarin rekrut banyak anak-anak baru MT dari sarjana-sarjana universitas. Lalu saya ajak mereka bekerja bareng, but also see how they work on many practical thing are not very good. Saya juga worry bagaimana anak-anak ini nanti survive. Karena kalau hanya kerjaan clerical one single task itu yang tidak berpendidikan kan juga akan bisa dikerjain itu. Iya. Then where they gonna go? Will digital world big enough for every one of them? Will they have the capacity to incorporate them? To make them a power of a bargain positions. Who lead them? Itu pertanyaan-pertanyaan ya. Ya. Terhadap kecemasan-kecemasan itu. They not trained. These kids are not trained. We never train them. We just let them play with their gadget. But how to make a life, how to survive their life with what they know. Who coach them? Itu banyak. Dan Ibu kita tidak punya countryman who talk
You know, ya sekarang dimulai lagi dengan Pancasila. But without disgracing what needed Pancasila for our country, nation, identity. But these kids need survival talent. Who teach them? Nah, dalam pikiran Ibu, kecakapan apa yang diperlukan anak-anak sekarang ini dengan banyak kecemasan yang Ibu miliki itu? Itu karena saya cemas itu karena it's so difficult to describe it and to know it right now. Itu yang munculkan kecemasan. Ya, karena tidak ada platform sama sekali. Reading online, ya there are online platform of learning, but that's like just a small thing. Kan sarjana tidak mungkin disuruh bagaimana bikin barista coffee, an example. Ya, ya. Why you waste 6 years education for that? In the end, they just learn how to make a good coffee. Sia-sia lah yang terjadi. Yeah. How many barista can survive and need it for the coffee drinkers? Itu yang mencemaskan ya. Ya. Terus mereka menjadi businessman on digital platform, online shop, an example. They forgot that this platform is a giant, big cloud where the big guy with all power in one remote button to take over all can take over everything. Itu tadi yang kita ngobrol soal tadi ada. Ya, misalnya online shopping yang jualan sayur, terus setelah marketnya terbentuk, the owner of the platform make on agriculture. It's not fair. Ya, farmernya nggak bisa jual lagi kan. Iya, iya. But they don't know. I know because they talk to me. Tapi orang yang selama ini jualan sayur tiba-tiba nggak ada yang order lagi. Kenapa ini? Tidak tahu bahwa ada yang meng-create dan bagian dari kekuatan itu. Tapi alasan mereka sebenarnya logik, Bu, tadi bahwa mereka ingin memastikan produk dan sebagainya. Yeah, well, for business everything you have reason. But building nation, responsibility is not just business about the mata. You have to have an affirmations policies. You have to have an affirmations guidelines. Nah, dulu kan waktu Pak Jokowi awal mau bikin kayak Malaysia, ada Bumi Putra. Terus kita mau bikin kan, kalau tadi kembali bahwa birokrasi itu punya bahasa saja harus ditentukan kan. Dan rumitnya gitu. Nomenklaturnya ada. So, nah kalau kita mau bikin affirmative action policy untuk orang yang membutuhkan, misalnya pribumi dalam hal ini. Waktu itu ada nama pribumi. Begitu kita ngomong pribumi, yang non-pri jangan begitulah, itu kan menyinggung. Ya, so kita mau ngomong apa bahasanya, ondel-ondel? Mau bikin bahasa untuk mereka apa? Karena kalau you mau masukkan uang untuk bantu this keberpihakan policy, you got to say the money given to whom. Dan the whom is pribumi itu namanya. Ya, mau pribumi, mau kadrun, mau kampret, mau cebong, whatever. You need a name. Kayak di Malaysia, Bumi Putra. So, itu yang saya kadang-kadang pikir banyak. It's not my problem. I'm just who. Dan Ibu kan kayak jadi tempat di mana semua orang datang dan membagi kecemasan, lalu kemudian sama-sama menemukan soal di situ. Lalu apa yang kemudian Ibu lakukan dengan itu semua? Jadi ya share concern saja. So I think
I can't give solutions because I'm just nobody, having no authority to any policy access. So what I can say is just let's rise up, let voices, keep going, don't give up. Ya itu saja. Nation is the big thing because Indonesia is not a small country. That's concerns. Dan itu yang mencemaskan. Yeah. So many things, so big of thing, so many people. And this COVID, I think new increase of birth rate is gonna come next. Maybe already now happening. Yeah. So surplus demografi kita pasti bertambah this 2 years. Ya meninggal banyak, tapi kan it's not as much as the new baby born. With work from home, semua pada hamil beranak, more kids. Who lead them? Who gonna coach them? Dengan orang-orang itu Ibu share soal itu juga ya? Ya. Ibu kan kayak jadi sirkuit untuk breaker gitu ya. Orang sana ke sana kumpul di sini dan berbagi kecemasan, mungkin juga saling mendengarkan. Ya, but again policy. Ya kayak kita mau ngomong keberlanjutan udang, ikan. But most of the policy maker backgroundnya orang-orang tambang. Persis, nggak connect ya? Ya, mereka taunya batu bara tidak beranak. Lobster dan ikan beranak, pianak nggak ngerti mereka. See, is the difference. That's worrying. Yeah. For sustainability, karena laut is almost all in it is sustainable. It's renewable malah. Karena dia replenish. Ya, persis. But you got to protect them, to give them time, opportunity to replenish themselves. They don't need our intervention. We just mengambil manfaatnya aja. Yeah. Give them time and space. After that they feed. Restrict your exploitation way. They will give you more and enough for you. More for you to grow more. More for more ya. Tapi kesadaran itu kan nggak muncul-muncul juga, Bu. Sempat muncul tapi kemudian di habisin. Ya kita sih masih bilang komit dengan SDG 14, climate change. Tapi plasma nutfah aja dijualin, mau gimana? That's the thing. Ya, itu bagian yang mencemaskan Ibu juga ya. Kalau mimpi Ibu punya mimpi apa dan bagaimana mewujudkan mimpi? Dan Ibu kan percaya banget dengan mimpi ya? Enggak juga. Enggak. Sometimes I have a weird dream. Oh. And looking for answer. What's that mean? But the meaningnya biasanya terjadi kemudian. Oh, that was the meaning of my dream. Tapi kalau mimpi yang ingin saya diwujudkan, terlalu sekuler on many point. Saya ke bapak kan orang Muhammadiyah, very sekuler. Oh iya, Bapak orang Muhammadiyah ya. Tapi kedekatan Ibu dengan semua orang itu bagaimana bisa terjadi ya? Dari Muhammadiyah, dari NU, dari partai yang saling berseberangan pun dekat dengan Ibu. Ya, biasa saja. Saya terdidik, teredukasi, terbiasa dengan orang tua tuh ya yang ngerjain apa saja. Mengerti agama, belajar agama, tapi juga tidak menjadi puritan gitu kan. Iya. Western world, open mind to it, but it also doesn't make you westernized. Your behavior. Terus biasa saja. So, saya beruntung bahwa saya terdidik untuk tidak tidak gampang lose, gone, lost. Ya.
lose, lost, gone. That's not exactly I control myself, but ya diajarkan untuk ngerti manners is mata. Ya. So empathy is important as human being. Empathy itu is the way you enrich your life. Oke. Itu akan balik lagi ke kita ya. Empathy. You happy, you satisfying, you grace, you feel graceful when you have that empathy. Yeah. When you don't have that, I don't think you will have those things. Yeah. Honest. So by being honest is control you to not doing harming other people or cheating other people. To no harm ya. Yeah. Yeah. Make yourself a self-sufficient, happy, productive human being while you hidup. Mungkin that's what keep me going. Ya. Dan membuat The orang way juga I am. mendekat. Ya. Ya. Satu yang diingat oleh publik itu, dan saya ingin tanya sih, Ibu kan satu punya Tato. Itu gimana ceritanya dan bagaimana? Itu lagi main-main anak perempuan. Oh gitu. Di usia? Yang lain sudah bertato, saya belum. So. Minum terlalu banyak, better not next time. So. Tahun berapa itu Bu? Atau usia berapa masih ingat? Saya umur 26 atau 27. 26 atau 27. Berarti tahun 90-an ya? Ya. Akhir ya. Oke. Dan kenapa milih Phoenix, Bu? Saya suka burung cantik. Oke. Cerminan aja ya. Beautiful. But it doesn't look like phoenix in your skin. The real phoenix is nicer. Ya. Oke. Dalam posisi sekarang ini Ibu kan punya banyak yang harus diurusi ya, apalagi sekarang situasinya nggak mudah gitu ya. Dan Ibu melihat tadi pandemik itu sesuatu yang ya blessing juga gitu ya. Menata ulang, tadi kan Elon Musk juga merubah sesuatu. Nah Ibu merubah apa karena pandemik ini dan yang dilakukan? Ya untuk company restructure, downsizing, cost, operation. Ini kesempatan yang baik untuk itu ya. While still being productive. Kalau dalam hidup ya try to simplifying your needs, your demand. Kita kan manusia biasanya demandnya banyak. Sekarang menjadi lebih simpel karena pandemi ini. More slower, more slower. Dan it's better Bu ya. Ya, it's better. Kayak pengen beli properti sana sini buat apa? You cannot go there. Membuat orang sebenarnya nggak makin serakah juga sebenarnya. I think it's downsizing your greed is very important. Dan tapi saya juga pikir that's the way nature are taking back. Oke. Saya percaya nature has its life, has its will. Kita manusia berusaha bending it, squeeze it, and tapi natural nggak bisa. Changing it, you know. One day, bam, slump. Yeah. I think, in somehow the nature requests the equilibrium to get back, for them to balance us by this pandemic. Possible. Ibu percaya dengan teori keseimbangan berarti ya, bahwa sesuatu tuh harus balance, nggak boleh orang terlalu. Ya, saya percaya bahwa sesuatu yang dipaksakan, not natural, it's too much making up. Too much make up. It's gonna be stopping some ways.
Itu yang terjadi di media juga kan. Ibu tadi cerita soal bagaimana semua orang bingung ini ibu pakai teori apa, pakai biaya berapa banyak untuk membuat orang datang. Nah ibu sebenarnya melakukan apa dengan itu? Oh, yang waktu cerita KKP dulu, ya banyak pikir saya bayar media. Padahal justru saya mengurangi anggaran media. Banyak mungkin pemret yang komplain karena tidak ada lagi advertorial anggaran dari KKP. Saya bilang kalau wartawannya tidak mau datang ya sudah, tidak usah ada berita, biar saja. Mereka suruh ngetik sendiri karena saya berpikir jurnalisme is a freedom base, professional platform. Yeah. You cannot dictate journalism. Supposed to be. That's make journalism is an interesting platform for people getting information. Because it's freedom. Yeah. Because the real platform is based on freedom. Nah kalau kita bikin advertorial, we dictate the journalist to just upload. Yeah, yeah. It's killing the creativity of journalists. It's make the news not apa ya, nggak ada sprinkles-nya, no sparks. Jadi ya saya bilang sama humas, kalau wartawan tidak mau ikut ke pulau, tidak mau ikut ke sana, ya biarin, tidak usah dikasih berita. Peliputan suruh mereka bikin sendiri beritanya, juga lebih murah, tidak bayar advertising. Ongkos advertising, use it for logistic, people come there. Untuk menulis sesuai dengan apa yang dia And lihat. they see themselves. Create the own story. Yeah, yeah. They hear it themselves. Dan saya percaya journalism has its own talent, creativity, and its needs of every media, every journalist sendiri, they punya itu ya. They have their needs and talent differences. So make the news also much nicer to read. Compare to advertorial. Yeah, it's dictating words, and news always good. It's not a news. News is variety. Ya, lively juga. Ya. Tapi justru itu malah membuat expose dan cerita dan berita tentang KKP malah luas ya. Ya, yang saya heran semua pada tanya saya bayar wartawan berapa, anggaran humas berapa. Ya. No, news is because there is news. There is an information to transfer to the people, and it's a public servant job to publish their works. Publish, we're not publisher. So how to publish your work? Invite the media to see that. Jadi ya pekerjaan publishing ya media yang publish. Not you make publishing for yourself. You're not on campaign. Bukan campaign job kan. It's not campaign season. You do your daily, day-to-day job. Activity. And wartawan, jurnalis see that. Yeah, they the one publish what you do. Whether you do right or you do wrong or you do stupid. Itu membuat ibu juga kemudian terbuka semua ya dengan informasi. Oh ya, saya open. Basically in KKP, maybe 1% that is because of investigation. Confidential methods side that sometimes we have to protect, but the rest it's open. Ibu gimana melihat supaya orang, ibu kan menemukan digital itu kan tadi sebenarnya baik ya, mengkoneksikan orang dan sebagainya, manfaat baik dari digital itu kemudian bagaimana sekarang harusnya orang berkomentar di media sosial, berkomentar di media dan sebagainya. Saya sih melihatnya media juga punya kewajiban educating. Jadi media juga harus honest. Oke. Dengan don't konten try yang dia to mulai. cover a line.
Because when you starting that, yang attack juga getting, the people comment is sometimes ugly. Ya tadi kembali ke apa yang kita bicarakan sebelumnya bahwa the common sense of people are getting better now. Ya, oke, itu kabar baik So, ya. when the media trying to Not be too honest, to be honest. not very open, they know it. You are buzzer of regime or something kan, ada kan? Yeah. Our audience is not stupid. Indonesian digital community is not stupid people. That's what I find out. So, saya sih pikir ya want to encourage every media to be more straightforward, more honest. You work for your trustworthy profession state. That your state, the state of journalism is a fact. Fact, it must be actual and also responsible. If comes some unhappy telephone call, you can always answer diplomatic way. Okay, I will do it better. But saya pikir then you will have your own loyal audience. Yeah. Because they have that's what you need to continue to sustain your business and professionalism. Because the loyal audience. Yeah. Okay. Masuk itu. But don't cheat them. You cannot have loyal audience follower when you often cheating them. Yeah. Okay. Because they will feel betrayal. And they're gonna walk away from you. There is nothing bad for business media when they get less reader and audience. Ya, dan itu ancamannya sebenarnya nyata sekarang, Bu. Untuk ya ini real terjadi yang berusaha untuk kritis gitu. Tapi kan ada kelompok-kelompok yang tidak terima menggunakan kekuatan di sosial media untuk nyerang. When you are saying the truth, you're not too provocative. I think your loyal loyal audience will defend you. Jadi kayak ya mutual, Bu ya. Orang mendapat manfaat, ketika yang memberi manfaat di challenge dia akan support untuk mempertahankan. Oke. Thank you, Bu. Thank you. Very nice. Thank you visiting me in Pangandaran. A year more ya. Setahun persis, Bu ya, kita ulang tahun itu kan, persis Januari.